Oke, sekarang kita coba memahami mengenai Cap Dirjen nomor Cap 269 PJ 2020 mengenai penetapan pemotong PPh 23 dan atau 26 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan Perdirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2017. Yang paling utama dari sisi peraturannya hanya menetapkan wajib pajak yang berstatus PKP yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh 23 dan atau 26 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT masa 23 dan atau 26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Per 04 PJ 2017. Yang kedua, dalam hal pemotong PPh 23 dan 26, yang pertama tidak lagi berstatus PKP, bagaimana untuk ketentuannya tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, mengatur untuk hal wajib pajak yang baru terdaftar setelah ataupun bersamaan dengan Cap Dirjen ini, maka keharusannya tetap mengikuti Per 04 PJ 2017. Nah, sekarang kita harus mengacu kepada Per 04-nya. Artinya, Per 04 sebagai dokumen, sebagai peraturan yang utama. Pasal 6 disebutkan SPT masa PPh 23 dan atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh pemotong pajak yang pertama, menerbitkan lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto yang menjadi DPP-nya lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau terdaftar di KPP Madya, KPP lingkungan kantor wilayah Dirjen Pajak khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar. Nah, dengan peraturan yang terbaru, yaitu dengan Cap Dirjen Pajak nomor Cap 269 PJ 2020, selama pernah menyampaikan SPT masa elektronik, maka seluruhnya harus menggunakan e-Bukpot. E-Bukpot itu adalah bentuk dokumen elektronik. Atau pernah nih wajib pajak menerbitkan lebih dari 20 bukti potong, maka sudah harus menggunakan dokumen elektronik. Kemudian yang kedua juga sama, jumlah penghasilan bruto ketika sudah pernah lebih juga sama dilakukan, berarti sudah harus menggunakan dokumen elektronik. Lalu bagaimana dengan SPT masa yang dulu kita pakai, yang sudah beberapa versi mungkin ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam bentuk aplikasi yang web base-nya dari si DJP ini, yaitu e-Bukpot. Nah, bagaimana untuk cara pengisian e-Bukpot dan sebagainya? Nah, kalau untuk sekarang sepertinya belum dibuka nih untuk fasilitasnya untuk pengisiannya. Tetapi kalau aku rasa sih sama aja ya. Kalau saya rasa sama aja seperti pengisian SPT masa biasa. Hanya itu aja untuk Cap Dirjennya ini, artinya adalah kesimpulannya bahwa kita semua harus mulai belajar untuk pengisian dengan menggunakan e-Bukpot. Kenapa begitu? Karena pasti dari sisi pengisian dengan menggunakan web base ini, DJP bisa lebih terbantu. Yang pertama, secara otomatis orang yang dilakukan pemotongan, orang yang dipotong, otomatis DJP bisa melihat apakah bukti potong ini benar adanya atau tidak gitu. Jadi lebih simpel untuk dalam sisi pengawasannya. Itu aja sih. Oke semua. Thank you. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk selalu belajar. Keep healthy, keep happy. Thank you all.